Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi pada hari ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, menjadi keynote speaker di dalam peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang menggambarkan visi internasional Bung Karno di dalam membangun tata dunia baru. Dan dari Konferensi Asia Afrika itu, peradaban dunia dibangun, di mana Indonesia, khususnya Bung Karno, memiliki peran besar dengan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila sebagai lifeline tata dunia baru di dalam membangun peradaban dunia yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Konferensi Asia Afrika dengan demikian merupakan program dekolonialisasi yang pertama yang diikuti oleh 29 negara dan mampu merubah sejarah dunia. Sehingga Indonesia harus bangga atas kepemimpinan ini, mengambil spirit dari Dasar-Sila Bandung untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Pesan Ibu Megawati Soekarno Putri kepada anak-anak muda agar memahami geopolitik, memahami seluruh spirit tentang perjuangan para pemimpin bangsa yang tidak mudah berjuang untuk nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, dari Megawati Institute memberikan dukungan sepenuhnya terhadap acara ini, dan kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Blitar, kepada Bupati Blitar, juga kepada Pak Jarod Saiful Hidayat yang secara mendadak menjadi panitia di dalam penyelenggaraan event yang sangat penting tersebut. Ada pertanyaan, dipersilakan. Tadi Bu Mega menyinggung masalah mudahnya memberikan gelar pahlawan karena pemerintah memberikan gelar pahlawan. Maksudnya apa, Pak Harto? Ya, apa yang dimaksudkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa pahlawan itu kan juga menjadi simbol hal yang ideal tentang bagaimana bangsa Indonesia ini dibangun. Sosok pahlawan harus memiliki suatu terobosan di dalam peran pentingnya bagi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bagi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian bukan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan, apalagi kemudian punya catatan ya di dalam upaya untuk membungkam rakyatnya sendiri yang seharusnya dilindunginya. Karena itulah pahlawan adalah sosok ideal yang menjadi suri teladan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu pesan Bu Mega sangat jelas bahwa gelar pahlawan harus diberikan secara hati-hati dengan melihat kepeloporannya, melihat suara rakyat, dan kemudian juga melihat masa depan, bahwa sosok pahlawan betul-betul menjadi contoh terhadap perjuangan seluruh anak bangsa kini dan di masa yang akan datang. Pak, kalau PTB sendiri menanggapi terkait utang kereta cepat musim itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dan saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali ya menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut, bukanlah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi para petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan research, bagi membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara. Proses penguasaan teknologi termasuk kereta api cepat akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut. Apalagi kita melihat adanya potensi terkait dengan aspek-aspek geologis yang di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian. Kemudian perkebunan ya di Walini itu kemarin bahkan dijelaskan kepada para kepala daerah kita agar membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat dan mengangkat harkat martabat rakyat, khususnya sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Itu yang harusnya menjadi skala prioritas.
sikap PDIP pada rencana memberikan gelar pahlawan pada Pak Harto seperti apa? Ya, kami mendengarkan masukan-masukan dari civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait dengan human rights, ya pelanggaran yang belum dilakukan, upaya-upaya untuk mengatasi itu. Prof. Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam juga memberikan catatan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap dari PD Perjuangan yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan. Kalau terkait soal ikan, sampai saat ini kan masih belum bisa. Dari PDIP sendiri. Ya, seluruh catatan terkait dengan IKN sudah kami berikan oleh DPP PD Perjuangan saat itu. Mas, dari rangkaian peringatan konferensi Asia Afrika tahun ini gitu, adakah yang menjadi masukan dari PDIP kepada pemerintah terkait dengan langkah-langkah geopolitik ke depan gitu yang harus ditekankan seperti apa? Ya, sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia dalam pemikiran para pendiri bangsa, Bung Karno, Hatta, itu sangat jelas untuk membangun persaudaraan dunia. Maka falsafah kemanusiaan itu bukan saja mengandung spirit anti penindasan, tetapi juga spirit membangun persaudaraan dunia. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo juga mengeluarkan spirit itu, sehingga kita berperan aktif di dunia internasional, termasuk upaya menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah antara Palestina, kemudian Israel. Kalau sikap dari PD Perjuangan kan sangat tegas, sesuai dengan komitmen di KAA, memberikan dukungan sepenuhnya bagi kemerdekaan bangsa Palestina. Oke. Cukup? Mas, tadi kan Ibu juga menyinggung hubungan dengan Pak Prabowo sejauh ini baik. Bisa dideskripsikan lagi hubungan baik itu terakhir komunikasinya kapan, apakah lancar, dan apakah Ibu juga memberikan masukan-masukan konstruktif terkait kondisi akhir-akhir ini? Ya, hubungan baik, sejarah mencatat bagaimana persahabatan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo. Dan kemudian juga hubungan itu terus akan berjalan dan dengan baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga antar pemimpin melakukan dialog secara periodik, apalagi juga di dalam upaya untuk membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tetapi juga upaya-upaya menyelesaikan persoalan dalam negeri. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, terima kasih. Oke.